Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita kembali belajar tentang statistika, dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai uji normalitas yang kita akan pahami bagaimana tahapannya secara manual tanpa bantuan aplikasi. Dan yang akan kita pelajari adalah tentang uji Lillie Force. Mudah-mudahan dengan cara memahami tahapan manual ini, kita akan memahami pula bagaimana sebenarnya uji normalitas itu dilakukan. Nah, jangan lupa sebelum dimulai kita selalu sertakan niat yang kuat dan berdoa agar ilmu yang akan kita peroleh ini dapat kita sertai dengan pemahamannya yang mumpuni. Nah, apa itu uji normalitas, teman-teman? Uji normalitas itu tiada lain adalah salah satu uji di dalam statistika, atau kita kenal sebagai uji statistis, yang dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu set data yang kita miliki itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bukan. Nah, ini penting sekali lagi karena di dalam statistika banyak sekali proses atau uji atau analisis yang mensyaratkan bahwa datanya itu harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ingat, distribusi normal itu merupakan distribusi peluang dan memiliki sebaran yang ideal, bentuknya adalah simetris atau disebut juga sebagai bell curve atau kurva yang berbentuk lonceng. Nah, data akan menyebar secara seimbang antara kiri dan kanan, dan di tengah-tengah itu akan ada nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, sekali lagi bahwa distribusi norma ini merupakan distribusi untuk variabel yang bersifat kontinu. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali teman-teman untuk melakukan uji normalitas untuk data yang bersifat diskrit. Karena sekali lagi bahwa distribusi normal ini termasuk kepada distribusi untuk variabel acak kontinu. Untuk melihat apa itu variabel acak kontinu, apa itu variabel acak diskrit, silahkan dilihat di video lain. Nah, teman-teman, kita langsung apa sebenarnya uji Lillie Force itu. Sekali lagi, uji Lillie Force ini adalah bagian dari uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel yang kita miliki berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Ini ditemukan oleh Hubert Lillie Force, dan ini disebut juga sebagai penyempurnaan dari uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk mengetahui lebih dalam tentang uji Kolmogorov-Smirnov, silahkan dicek di video lain. Nah, kasusnya kita langsung aja untuk supaya lebih memahami apa itu uji Lillie Force. Kita lihat ada sebuah kasus diperoleh data sampel dari sebuah populasi sebagai berikut. Ada 25, 35, 35, 43, seterusnya sampai 82. Selidiki dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, apakah data sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal? Nah, bagaimana tahapannya? Mari kita lihat bahwa sekali lagi, kalau diinginkan ataupun ketika kita ingin mengetahui apakah data sampel ini berdistribusi normal, berarti harus kita bayangkan bahwa sebarannya adalah sebaran simetris seperti ini. Nah, tentunya dari data yang kita miliki ini, kita akan uji dan kita akan memiliki hipotesis pengujian sebagai berikut. H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan akan melawan hipotesis alternatif H1, yaitu data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Sekarang bagaimana tahapannya? Mari kita lihat. Jadi langkah-langkah uji Lillie Force adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubah setiap data XI menjadi ZI. Ingat teman-teman bahwa ZI ini adalah angka baku, dan transformasi untuk ZI ini adalah XI min X bar dibagi S, di mana X bar ini adalah statistik rata-rata sampel dan S ini adalah statistik simpangan baku sampel. Nah, X bar seperti kita ketahui rumusnya adalah 1/N kali sigma XI.
Nih, sigma XI ini artinya adalah kita akan menjumlahkan nilai-nilai yang ada di dalam data sampel. Berarti X1 plus X2 seluruhnya sampai dengan Xn. Berdasarkan data yang ini, kita akan peroleh nanti N-nya adalah sebanyak 15, kemudian untuk sigma XI-nya berarti 25, ditambah 35, ditambah dan seterusnya sampai 82, dan kalau teman-teman hitung, ini akan berjumlah 828. Sehingga dengan demikian dapat kita hitung bahwa X-bar-nya adalah 1/15 kali 828, yaitu sebesar 55,2. Jadi kita peroleh X-bar-nya adalah 55,2. Kemudian untuk simpangan baku dari data sampel ini merupakan akar dari S kuadrat, di mana S kuadrat ini adalah statistik varian sampel. Dan teman-teman sudah tahu rumus untuk S kuadrat adalah N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Kalau teman-teman tadi sudah tahu sigma XI perumusannya bagaimana, nah sekarang karena kita ada notasi sigma XI kuadrat, ini berarti bahwa kita akan menjumlahkan kuadrat-kuadrat dari masing-masing data. Berarti kalau sigma XI kuadrat dengan I dari 1 sampai N artinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat seterusnya sampai Xn kuadrat. Maka dengan demikian kita akan peroleh berarti 25 kuadrat ditambah 35 kuadrat seterusnya sampai 82 kuadrat. Dan kalau dijumlahkan, ini akan kita peroleh nilai sebesar 49.666. Setelah kita peroleh nilai ini, maka kita akan dapat hitung berapa nilai variansnya, yaitu 15 kali 49.666 dikurangi 828 dikuadratkan, dibagi 15 kali 15 min 1. Kalau teman-teman uraikan, nanti akan diperoleh nilai S kuadrat sebesar 288,8857 dan seterusnya. Atau kalau kita cari simpangan bakunya dengan mengakarkan S kuadrat ini akan diperoleh S kira-kira 16,82. Setelah kita peroleh nilai XX bar dan S ini, maka kita sekarang dapat menghitung nilai baku untuk masing-masing data. Kalau teman-teman lihat X1 yang pertama adalah 25, maka nilai ZI-nya dapat kita hitung berarti Z1 sama dengan X1 min X bar dibagi S. Berarti ini sama dengan 25 dikurangi 55,2 dibagi 16,82. Sehingga diperoleh kemudian min 30,2 dibagi 16,82. Atau sama dengan min 1,79548 dan seterusnya. Dan karena nilai Z ini di tabel hanya memiliki 2 digit atau 2 angka di belakang koma, kita akan bulatkan Z1 ini menjadi minus 1,80. Jadi kalau kita tulis di sini adalah minus 1,80. Nah, teman-teman, kalau teman-teman hitung ke seluruh 15 data ini, nilai ZI-nya dengan perumusan seperti di Z1 barusan, maka akan kita peroleh nilai-nilai sebagai berikut. Dari mulai minus 1,20, minus 1,20, terus sampai 1,59. Teman-teman ingat ketika teman-teman akan menganalisis data sampel ini, pastikan bahwa datanya akan kita urut dari yang paling kecil ke yang paling besar, karena itu yang akan memudahkan penganalisisan secara terstruktur. Nah, setelah ZI ini kita peroleh, maka perhatikan baik-baik bahwa ZI ini akan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansnya adalah 1. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti akan mencari nilai minus 1,80 untuk Z ini, umumnya nanti di tabel distribusi normal baku ini, dari titik minus 1,80 ke sebelah kiri, itulah besar peluang dari nilai atau yang dibatasi oleh nilai Z sama dengan minus 1,80 ini. Ini penting karena berikutnya kita akan menentukan
berapa nilai atau peluang kumulatif yang dimiliki oleh masing-masing Z ini. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi selanjutnya kita akan tentukan nilai peluang kumulatif untuk setiap ZI. Bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan, ini kita punya tabel distribusi normal. Kalau teman-teman ingin mempelajari lebih dalam lagi bagaimana cara membaca tabel ini, ada video khusus untuk membaca tabel Z yang sudah saya siapkan. Nah, jadi sekali lagi, nilai yang ada di tengah ini adalah nilai peluang dari mana? Dari titik Z ini ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu menuju sampai nanti minta hingga. Jadi kalau teman-teman nanti memiliki nilai minus 1,80, berarti perhatikan di sini di lajur paling kiri adalah minus 1,8. Untuk digit keduanya kita perhatikan di atas, karena ini adalah minus 1,80, berarti kita perhatikan di kolom yang di atasnya titik 00 ini. Nah, jadi sekarang kita akan memiliki nilai sebagai berikut, yaitu 0,03593. Ini tabel yang saya memiliki 5 digit angka di belakang koma. Jadi kita tuliskan F besar ZI-nya adalah 0,03593. Terus 14 ZI lainnya teman-teman hitung, sehingga kalau teman-teman hitung seterusnya, maka akan diperoleh nilai-nilai dari mulai 0,11507 sampai 0,94408. Perhatikan karena kita sudah urutkan nilai XI ini, dan nilai Z-nya pun akan terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar, maka nanti akan diperoleh peluang kumulatif dari ZI ini pun akan semakin mendekati 1. Selanjutnya, untuk tahap ketiga adalah hitung banyaknya nilai Z yang lebih kecil sama dengan ZI. Kita simbolkan dengan SZI. Ini adalah jumlah Z yang lebih kecil sama dengan ZI, kemudian dibagi N. Jadi perhatikan untuk SZ1 berarti kita akan melihat berapa jumlah banyak nilai Z yang lebih kecil sama dengan Z1. Karena Z1 ini paling kecil, ya, jadi tidak ada lagi selain Z1 yang lebih kecil dari minus 1,80 ini, maka jumlahnya adalah 1. Dari berapa? Dari 15 data yang ada. Berarti 1 per 15, maka kita peroleh ini adalah 0,0667. Kemudian kita salin, berarti di sini nilai SZI-nya adalah 0,06667. Kemudian kalau sekarang kita perhatikan SZ11, maka kita akan peroleh 0,58 di sini. Berapa jumlah Z yang lebih kecil sama dengan Z11? Berarti tinggal kita hitung. Dari sini ke atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka sekarang kita akan peroleh jumlahnya adalah 11. Berarti 11 per 15 dan hasilnya adalah 0,73333. Jadi di sini 0,7333. Nah, dengan cara yang sama, semuanya kalau kita hitung akan menjadi seperti ini. Jadi dari 0,06667 hingga nanti ke yang terakhir adalah 1,0000. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya dalam uji Lillie Force ini adalah kita akan hitung harga mutlak selisih FZI dengan SZI. Jadi kalau kita akan menghitung FZ1 itu adalah 0,03593, kemudian SZ-nya adalah 0,6667, maka selisihnya kalau kita hitung adalah minus 0,03074. Nah, kalau kita mutlakkan berarti nilainya menjadi 0,03074. Kita ulang terus sampai ke data yang ke-15. Dan pada akhirnya kita akan peroleh harga mutlak untuk masing-masing data adalah sebagai berikut. Dari mulai 0,03074, 0,01826 sampai 0,05592.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan tentukan statistik ujinya, yaitu nilai terbesar dari selisih mutlak antara FZI dengan SZI. Kita perhatikan dari seluruh nilai yang ada ini, yang paling terbesar adalah 0,08505. Atau nanti kita simbolkan ini sebagai L0 atau Lillie force 0 atau Lillie force yang akan merupakan hasil dari perhitungan yang kita lakukan dari data sampel. Dan berdasarkan nilai statistik yang kita peroleh dari data empiris ini, langkah selanjutnya kita akan tentukan nilai statistik uji teoritis yang kita peroleh dari tabel. Tentunya tadi dengan signifikansi 5%. Tabel mana yang kita peroleh? Ini salah satu tabel dalam uji statistik dan ini dipergunakan untuk uji Lillie force. Perhatikan di kolom paling kiri ini adalah ada jumlah N dan di atasnya ada nilai-nilai alfa atau taraf signifikansi. Karena kita memiliki taraf signifikansi 5% dan dengan N sebanyak 15, maka kita akan mendapatkan nilai kritisnya adalah sebesar 0,220. Nah, nilai 0,220 ini kita akan sebut sebagai nilai L yang kita peroleh dari tabel. Nilai L yang kita peroleh dari tabel ini yaitu sebesar 0,220. Setelah kita memiliki statistik L yang diperoleh dari data empiris atau data sampel, kemudian nilai L teoritis yang kita peroleh dari tabel, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita harus mengambil keputusan yang merupakan hasil dari proses pengujian yang kita lakukan. Ingat bahwa untuk pengambilan keputusannya ada aturan yang kita pakai, yaitu kita akan menolak H0 jika LO yang diperoleh dari hasil perhitungan data sampel melebihi nilai L yang diambil dari tabel nilai kritis pengujian tadi. Ingat bahwa karena L0-nya adalah 0,08505, sedangkan L-nya adalah 0,220 dan L0 lebih kecil daripada L, karena 0,0850 lebih kecil dari 0,220, maka sesuai dengan aturan tadi, maka H0-nya kita terima. Kenapa? Karena nilai 0-nya lebih kecil dari nilai L. Kita baru akan menolak hipotesis 0 apabila nilai L0 yang kita peroleh ini lebih besar dari nilai L tabel tadi. Maka dengan demikian akan kita simpulkan bahwa data sampel yang dimiliki adalah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi teman-teman, itulah tahapan pengujian set data yang kita miliki untuk diuji apakah berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Mudah-mudahan dengan memperhatikan tahapan ini, kita bisa melihat ataupun bisa memahami bahwa itulah proses yang dilakukan ketika kita akan menguji normalitas dari sebuah set atau kumpulan data. Nah, teman-teman sendiri dalam prakteknya dapat mempergunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada dan langsung bisa menghitungnya. Tetapi dengan memperhatikan dan memahami tahapan ini, harusnya teman-teman akan lebih memahami dan lebih yakin dengan proses yang dilakukan itu. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang barokah bagi teman-teman semua. Jika memang teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan untuk selalu dibagikan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan bahasan-bahasan lain tentang statistika. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.